Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari yang baru. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh terbuka terhadap sapaan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami makin mengenal Tuhan, hidup kami makin mempermuliakan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Memberi tema kita hari ini, bertumbuh di tengah tekanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca ini latar belakangnya, kondisi jemaat yang menerima surat ini bukan dalam keadaan nyaman, tetapi mereka sedang dalam tekanan. Kenapa? Yang pertama, mereka hidup sebagai pendatang atau minoritas. Orang-orang percaya tersebar di Asia Kecil. Mereka tidak dianggap, diasingkan, dan terpinggirkan. Yang kedua, mereka dalam tekanan dan pengasingan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka menerima ejekan maupun penganiayaan karena iman mereka. Yang ketiga, tentu kondisi jemaat yang sedang dalam tertekan bukan hal yang mudah. Bisa saja kondisi membuat hati mereka bisa pahit, iri hati, munafik, atau cari aman, bahkan kehilangan sukacita. Oleh karena itu Petrus berkata, buanglah semuanya itu dan bertumbuhlah. Bukan karena jemaat jahat, tetapi supaya di tengah tekanan, bukan membuat mereka terpuruk, tetapi membuat mereka bertumbuh. Karena seringkali dalam pergumulan kehidupan, permasalahan, bisa membuat dua hal terjadi. Ketika tekanan atau pergumulan ada, bisa membuat orang menjauh dari Tuhan. Tetapi ada juga dengan tekanan, orang makin bertumbuh karena dia makin mengandalkan Tuhan. Nah, itu kita di pihak yang mana? Begitu juga dengan kehidupan kita. Masalah tentu ada, dengan pergumulan yang berbeda-beda. Ada pergumulan kesehatan, ekonomi, relasi, pekerjaan, usaha. Bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah-tengah tantangan itu? Dua hal, supaya di tengah tekanan kita boleh bertumbuh. Yang pertama, membuang hal-hal yang menghambat pertumbuhan iman kita. Dalam perikop yang kita baca tadi dikatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mungkin di tengah pergumulan, respon kita yang menimbulkan dosa, kedagingan kita, harus kita buang. Nah, perbuatan-perbuatan dosa itu akan merugikan diri kita, menghambat pertumbuhan iman kita. Tentu Tuhan tidak dimuliakan, dan itu pun menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kedua, Petrus berkata, kita seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni. Artinya, kesehatan iman kita, obatnya, vitaminnya adalah firman Tuhan. Mari kita mencintai kebenaran firman. Jemaat boleh setia bersaat teduh. Itu hal yang luar biasa. Sebelum kita memulai hari ini, kita datang kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita untuk hari yang baru, tetapi itu juga sebagai bentuk pengakuan kita bahwa dengan kekuatan kita tidak akan bisa menjalani hari ini. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongannya, maka Dia Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Maka Dia Tuhan yang akan memberi kita hikmat, supaya di sepanjang hari ini, di tengah-tengah tantangan yang ada, kita boleh makin belajar tentang kehidupan dan terus mempermuliakan Tuhan. Dan tentu bonusnya adalah di tengah-tengah tantangan sekalipun, hati kita boleh berkata, nyamanlah,
Nyamanlah jiwaku. Biarlah hari ini, mari kita berjuang melawan perbuatan dosa, dan mari kita merenungkan kebenaran firman menjadi kekuatan, menjadi terang di dalam hari-hari jalan yang kita lalui. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami membuang segala perbuatan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kami. Biarlah kami memiliki kecintaan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pupuk dalam iman kami untuk kami terus bertumbuh, sehingga di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah baik dalam hidup kami. Tolong kami sepanjang hari ini melakukan apa yang menjadi bagian kami dan mempermuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.